Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. InsyaAllah sebagaimana yang tadi disampaikan, kita mau bahas tentang hidup pasti ada musibah. Kira-kira jamaah, kalau Anda melihat bagaimana kondisi kita yang diberi musibah oleh Allah, terlepas dari pahit getirnya musibah itu, hikmah apa yang pernah Anda dapatkan? Pernah merasakan apa Pak ketika dapat musibah? Biasa saja? Biasa saja, Masya Allah. Itu bukan karena perasaannya yang gak normal kan? Gimana Pak? Istighfar, Masya Allah. Baik, sebelahnya, perasaan apa yang Bapak rasakan ketika dapat musibah? Jadi tidak sombong. Sehingga Bapak menyadari dengan adanya musibah, kita ini lemah ya. Makanya suruh menyingkirkan musibahnya aja gak bisa. Apalagi musibah orang lain. Baik, Bapak pernah dapat musibah? Sering atau jarang? Jarang. Kadang-kadang sering atau kadang-kadang jarang, Pak? Kadang jarang. Alhamdulillah. Baik. Apa yang terbayang dalam diri Bapak tentang hikmah adanya musibah? Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya tanya satu persatu, mungkin Anda akan memberikan jawaban yang berbeda. Sehingga kalau di sini ada 50 orang, ada 50 hikmah. Kurang apa lagi untuk menyatakan bahwasanya musibah itu ada banyak kebaikan di baliknya. Itu pun kalau jawaban Anda berbeda dan setelah melalui perenungan, lalu Anda membuat sebuah pernyataan yang saya rasakan seperti ini, yang saya rasakan seperti ini. Ada banyak sekali hikmah yang bisa diperoleh oleh seorang hamba ketika dia dapat musibah. Namun semua hikmah itu terkadang terlupakan. Disebabkan karena gejolak emosi yang lebih dominan. Sehingga dia merasa musibah ini hukuman. Musibah ini azab. Musibah ini siksa. Bahkan yang lebih parah lagi, dia menganggap itu kezaliman dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga cara orang dalam memahami musibah itu bertingkat. Satu titik yang Anda tidak boleh melakukannya adalah ketika Anda dapat musibah dan Anda meyakini itu kezaliman dari Allah. Karena kalau sudah sampai pada titik itu, berarti suudzon kepada Sang Pencipta, yang Dia tidak pernah mendolimi hambanya. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maka kalaupun Anda mengalami musibah, satu kesimpulan yang tidak boleh dilakukan, jangan sampai ada anggapan atau suasana perasaan bahwa Allah mendolimi kita. Karena kalau sudah sampai pada titik itu, berdosa. Dan dosanya bukan dosa lahir, tapi dosa batin. Dosa batin itu sepanjang masih melekat di hati, berarti dia belum tobat. Kalau dosa lahir misalnya, ada orang makan makanan haram atau mengambil harta riba, begitu dia tinggalkan, selesai. Walaupun bisa jadi hatinya masih pengen. Berhenti ketika ditinggalkan. Tapi kalau dosanya dosa batin, punya keyakinan yang salah tentang Allah, punya perasaan yang gak sopan tentang Allah, itu kan lebih sulit untuk dihilangkan ya.
perasaan yang nggak sopan ini lebih sulit untuk dihilangkan. Selama dia belum lepas dari batin, maka yang bersangkutan masih berdosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang suudzon kepada Allah dengan kalimat yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya prasangka tentang Allah, mereka punya prasangka tentang Allah dhannal jahiliyah, sebagaimana prasangka jahiliyah. Di saat orang itu suudzon kepada Allah, berarti dia mempertahankan prasangka jahiliyah. Setidaknya kalau misalnya kita sebutkan ya, beberapa hikmah dari adanya musibah. Yang pertama, musibah itu bagi mukmin bisa menghapus dosa. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala hazan. Ketika seorang muslim mengalami sakit, kecapean, bingung, resah, sedih, lelah, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, illa kafarallahu min khataya, kecuali Allah akan jadikan itu sebagai kafarah dosa-dosanya. Satu. Yang kedua, musibah ini bukti bahwa kita ini makhluk yang lemah. Sehingga kau hilangkan musibah yang ada pada dirimu, gak bisa. Maka kalau kamu gak bisa seperti itu, kenapa kau merasa hebat? Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah fakir di hadapan Allah. Sehingga dengan adanya musibah, Allah tunjukkan dia ini fakir di hadapan Allah. Yang ketiga, musibah ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba meyakini bahwa seenak apapun kamu hidup di dunia pasti bercampur dengan gak enak. Karena Allah tidak ridho ketika Allah jadikan nikmat mutlak di dunia. Nikmat mutlak hanya ada di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan berikan dia hisab yang baik di saat dia kelelahan untuk menuju Allah. Melakukan perjalanan, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kamu itu betul-betul capek menuju Rabbmu. Famulaqih, sampai kamu ketemu Allah. Hidup ini capek. Saya capek, Anda juga capek. Coba, Bapak, usia berapa? 34. Diberi usia yang panjang mau gak? Mau. Kita doakan semoga beliau di usia 200 tahun. Kepanjangan? Loh. Nanti bisa ganti istri. Misalnya Anda dikasih usia 200 tahun, sanggup gak? Insya Allah. Masya Allah. Yang sudah punya pengalaman, usia berapa Pak? 75. Capek enggak? Usia 75 itu. Mungkin linu-linu, pegel-pegel. Misalnya dikasih usia 750. Dilipatkan 10 kali. Sanggup kira-kira? Kita akan mengatakan, Masya Allah, usia sepanjang itu, nanti badan kita kayak apa? Orang dulu kan usianya 1000 tahun ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengatakan usia beliau 1050 tahun. 1050 tahun. Usia dakwahnya 950, sedangkan usia wafatnya beliau 1050 tahun.
Itu gimana, Pak? Wallahu a'lam. Allah kasih usia yang demikian panjang. Tapi orang sekarang jasadnya nggak sanggup. Sampai di usia 100 tahun sudah kurus. Tinggal kulit sama tulang. Orang yang paling tua untuk hari ini siapa? Yang dikatakan paling tua usianya. Orang Thailand katanya. Berapa itu? 200-an. 200-an ada? 200-an. Ada orang Thailand yang usianya sudah mencapai 200-an tahun. Nggak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring, kurus. Tinggal kulit sama tulang. Makanan sudah tidak terasa enak. Kemudian kalau ke toilet susah, ngerepoti banyak orang, dia nggak bisa apa-apa. Hidup di dunia capek. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kalian tuh capek menuju Allah. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah. Nah, di saat ketemu Allah ada dua pilihan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian lanjutannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia diberi kebahagiaan oleh Allah karena kembali dengan keluarganya setelah merasakan capek. Artinya ayat ini memberikan petunjuk, seenak apapun hidupmu di dunia tidak akan pernah bersih dari yang namanya musibah. Kau pasti akan terkena musibah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi kitabnya dari arah belakang, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia akan teriak dengan kecelakaan, thuburan wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam sa'ir. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini capek dua kali. Capek hidup di dunia dan capek hidup di akhirat. Kalau fisiknya sehat terus, Pak, kata siapa mereka enggak capek? Yang fitness mana yang fitness? Coba katakan. Yang lagi fitness. Lagi fitness. Capek enggak? Hah? Mas kesel ya? Kesel fitness. Jadi mungkin Anda bayangin, itu orang-orang barat yang badannya keker-keker, gagah-gagah, kuat-kuat. Mereka rajin fitness. Bahkan total waktu olahraga mereka dengan waktu tidurnya mungkin berimbang. Misal mereka bisa olahraga 3 jam tanpa putus, 4 jam tanpa putus, atau dicicil 1 jam, 1 jam, 1 jam. Mereka olahraga 4 jam sehari. Karena mereka tidak punya kegiatan sholat, tidak punya kegiatan baca Quran, tidak punya kegiatan kajian. Sehingga yang kegiatan seperti ini digantikan dengan olahraga. Mereka bisa seperti itu, tapi capek. Semua ini hidup capek. Setelah badannya keker, berantem. Wah. Lalu mereka tanding di ring, di Pentagon, dan aneka pertandingan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya membuat mereka badannya rusak antara mereka sendiri. Makanya kalau tanding seperti itu, kafir melawan kafir, siapapun yang menang ya kafir. Dan Allah rusak badan mereka dengan cara seperti itu. Tidak berfungsi untuk kegiatan menyakiti kaum muslimin, karena mereka menyakiti diri mereka sendiri. Baik, dari sinilah kita sudah bisa membaca beberapa hikmah keberadaan musibah, dan yang tadi saya sampaikan berdalil. Baik hikmah yang pertama, kedua maupun ketiga, dan masih banyak hikmah yang lain. Sehingga dengan semua hikmah itu, setidaknya kita sudah mendapatkan kesimpulan, musibah itu bukan azab. Musibah itu bukan azab. Apalagi disebut kezaliman dari Allah. Meskipun bagi mereka yang berbuat dosa, bisa jadi musibah itu berfungsi untuk hukuman yang disegerakan.
tapi hakikatnya itu rahmat, sehingga sang hamba tidak mendapatkan azab di akhirat yang lebih berat daripada musibah yang dia dapatkan ketika di dunia. Baik, kita lihat di sini adanya berbagai musibah lahir batin membuat mereka sangat kelelahan. Di antara tujuan besar kaum muslimin diberi musibah adalah agar mereka tidak terlalu betah dengan dunia sehingga mereka melupakan akhirat. Agar mereka sadar nikmat yang 100% hanya akan Allah berikan di akhirat, bukan di dunia. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengingatkan, "Inna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu alaihi salam ilaiha uqubatan." Sesungguhnya dunia adalah negeri sementara, tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Dan sesungguhnya Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia uqubatan, dalam rangka menjalani hukuman. Adam diturunkan ke dunia dalam rangka menjalani hukuman. Sebab rumah Adam yang pertama di mana? Rumah Adam yang pertama di surga. Baik, coba yang belakang. Ya, masih yang belakang. Namanya siapa? Belakangnya lagi, belakangnya Bapak. Ya, betul. Aditya, Mas Aditya. Usia berapa Mas Aditya? 20. Cita-citanya apa Mas? Jadi orang sukses. Masya Allah. Sukses itu relatif ya Mas. Baik. Menurut Anda, apakah sukses itu sama dengan kaya? Beda. Beda. Berarti kalau misalnya Anda dikasih pilihan, miskin yang sukses atau kaya banyak masalah? Pilih mana? Apa ada miskin sukses? Ada nggak miskin sukses? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada atau nggak? Jadi ini saya salah penggunaan kosakata ini. Hah? Pertanyaannya salah. Baik. Kalau Bapak dikasih kesuksesan oleh Allah, Mas Aditya ya, di usia 20 tahun. Usia 25 tahun nanti Mas Aditya akan diberi kesuksesan oleh Allah. Setelah Anda di puncak sukses, apakah Anda bersedia kalau begitu selesai sukses langsung mati? Enggak. Pengennya apa? Pengennya sukses terus, enggak mati-mati ya? Masya Allah. Ada banyak sekali harapan manusia terhadap dunia ini. Dan satu dunia ini diperebutkan oleh semua yang punya harapan dunia. Yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Andaikan seluruh masyarakat di dunia ini disurvei, kamu pengen apa? Semuanya mengatakan, saya pengen punya, coba dibuat rincian, pengen punya apa? Saya pengen punya ini, pengen disebutkan. Saya pengen punya gedung seperti ini, punya kendaraan kayak gini, punya istri seperti ini, punya suami seperti ini, punya ini. Semuanya dia sebutkan. Dan dunia itu dunia, Pak. Allah menakdirkan mereka, andaikan harapannya itu dikabulkan semuanya, tidak keluar dari dunia. Masya Allah. Walaupun sehebat itu dunia, di mana keinginan-keinginan manusia terpusat di sana, tapi dibandingkan dengan surga, nggak ada apa-apanya. Karena ini hukuman bagi siapa? Adam. Adam diturunkan di dunia itu sebagai hukuman, bukan dalam rangka menjalani nikmat. Baik, dengan menyadari akan hal ini, keberadaan musibah itu tujuannya tadi, biar kamu tidak hanya membayangkan hidup cuman dunia saja. Setelah ini kamu akan hidup lagi. Nah, perjuangkanlah untuk hidup yang kedua,
yang lebih tidak pasti. Dan itu butuh perjuangan yang besar. Untuk itulah ujian yang Allah berikan kepada umat manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar imannya. Semakin beriman, maka Allah kasih ujian yang semakin berat agar nanti kenikmatan di akhirat makin banyak. Agar nanti kenikmatan yang dia rasakan di akhirat makin banyak. Kenapa? Sabarnya makin banyak. Siapa yang merasa hidupnya sering gak enak? Coba Mas Tingkir. Lebih sering enak atau gak enak? Hah? Ya bersyukur Ustaz. Gimana? Bersyukurlah. Bersyukur. Ya. Enggak, saya tanya. Lebih sering enak atau gak enak? Sering enak Ustaz. Alhamdulillah. Mau terus terang enggak berani dia. Nah, kita banyak yang kadang, coba Anda lebih sering gersulo atau bersyukur? Umumnya orang lebih sering gersulo. Panas misalnya. Panasan panas, kademen adem. Mangan ra enak saya ini komentar. Ketemu apa sedikit, urip kok monggo yang ini. Subhanallah. Sehingga isinya cuma gersulo terus. Sakit dikit, ini loh kapan sembuhnya? Ini sakit apa toh? Bingung. Mbok coba langsung minta kepada suaminya atau istrinya, coba kamu bawa saya ke sini-sini. Terlalu takut dengan ketika dia mengalami sakit. Nah, kita hanya butuh sabar dalam menghadapi ujian, dan itu tidak selamanya. Musibah itu tidak selamanya. Akan ada akhir dari sebuah musibah itu. Akhir itu apa? Dua. Antara akhir yang pertama adalah Allah cabut musibah itu. Akhir yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wafatkan yang bersangkutan, sehingga dia mati dalam keadaan sedang menerima musibah. Ujian terbesar Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang saleh sesuai tingkat kesalehannya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling besar ujiannya?" Jawab Nabi SAW, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi." Siapakah yang paling besar ujiannya? Jawabannya adalah para nabi. Kemudian yang tingkatannya di bawah para nabi. Dan di bawahnya lagi, yubtalal abdu ala hasabi dinihi. Masing-masing hamba diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan agamanya. Sehingga semakin bertakwa kepada Allah, ya, ujiannya semakin berat. Dan ini di luar pilihan. Ini di luar pilihan. Makanya kalau Anda saya pengen jadi orang tanpa musibah, bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau saya pengen jadi orang yang musibahnya sederhana saja, bisa? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa dihindari. Karena yang namanya musibah itu di luar pilihan manusia. Yang bisa dilakukan adalah berdoa kepada Allah, berharap semoga hidup ini diberi oleh Allah kondisi yang nyaman dan musibahnya ringan. Jadi boleh kita minta kepada Allah agar diberi musibah yang ringan. Karena begini Pak, siapapun yang hidup diberi musibah sebagai ujian. Ujian ini ada yang ringan, ada yang berat. Kematian itu adalah akhir dari semuanya. Baik Anda berhasil maupun tidak, semua pasti mati. Sudah? Kira-kira kita lebih milih mana? Diberi ujian yang berat atau diberi ujian yang ringan? Kita pengennya ringan. Yang penting berhasil. Nah, itulah yang diajarkan Nabi SAW. Sering-sering berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah
fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu isinya doa mohon kepada Allah, kalaupun hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya musibah, ya setidaknya musibahnya tidak terlalu berat. Musibahnya tidak terlalu berat, yang masih bisa ditanggung, yang lebih ringan untuk diselesaikan, agar kita tidak terbebani sesuatu yang justru akan membahayakan hidup. Selanjutnya, adanya musibah akan menguji manusia. Siapa di antara mereka yang mau beribadah dalam semua keadaan, tidak hanya pilih-pilih kondisi, hanya beribadah ketika, atau siapa yang hanya mau beribadah ketika rizki lagi lancar, badan sedang sehat, hanya mau sholat jika punya duit, dan seterusnya. Dan ini salah satu di antara contoh ibadahnya orang munafik. Allah kasih ujian kepada hamba untuk menguji kesetiaan mereka. Ada yang diberi ujian tapi tetap setia. Ada yang ketika diberi ujian, dia enggak setia, mutung. Akhirnya enggak mau ibadah. Ada banyak cerita tentang itu ya. Saya punya teman, Pak. Dulu kita sama-sama marbot di masjid. Dan beliau sampaikan, bapak saya enggak mau sholat, tapi kalau saya kasih duit, mau sholat. Selama punya duit, mau sholat. Begitu enggak punya duit, enggak mau sholat. Sampai anaknya ini pusing. Saya bingung mikir bapak. Kalau saya kasih duit, mau sholat. Kalau enggak dikasih duit, enggak mau sholat. Masalahnya anaknya belum kerja. Kerjanya serabutan, kadang dapat, kadang tidak. Ada juga orang yang dia hijrah. Ketika dia hijrah, ketika setelah hijrah kok makin nyungsep, gak kuat dia, balik lagi ke kondisi sebelumnya. Sehingga dia tidak komitmen untuk berbuat taat, disebabkan karena Allah tidak memberikan kesejahteraan hidup yang lebih untuknya. Nah, yang seperti ini bahaya. Coba kita lihat di ayat 11 dari surat Al-Hajj. Dalam Al-Quran Allah menceritakan model manusia yang hanya mau masuk Islam dan mau membela Islam ketika Islam itu menguntungkan bagi hidupnya. Sehingga setelah dia masuk Islam, dia merasa rizkinya makin lancar, usahanya makin berkembang, kemudian ternaknya banyak menghasilkan keturunan, bahkan sampai istrinya melahirkan anak laki-laki, orang dulu bahagia. Wah, berarti agama ini memang agama yang benar. Buktinya sejak saya masuk Islam, ekonomi saya jadi makin naik. Sebaliknya, ketika mereka selesai masuk Islam, kok kondisi ekonominya nyungsep, ternaknya tidak makin berkembang, kemudian hasil pertaniannya tidak semakin bagus. Terus mereka komentar, berarti agama ini agama yang enggak benar. Nah, fenomena ini Allah ceritakan di surat Al-Hajj ayat 11. Coba kita baca ya. Nah, bawa buku Mas, bisa dibaca. Surat Al-Hajj 118 ayat 11. Mikrofon. Silakan dibaca. Antum ya. Ya bebas, siapa yang mau baca? Ini ujian ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in ma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. Ketika dia memperoleh kebaikan, dia merasa yakin dengan keadaan itu, dan jika dia ditimpa ujian, dia murtad berbalik ke belakang. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. pernah nemu fenomena kayak gini?
Yang disebut oleh Allah beribadah di pinggiran. Beribadah di pinggiran maksudnya gimana, Pak? Jadi muslim pinggiran. Muslim pinggiran. Ibarat agama ini seperti sebuah tempat yang ada bordernya, ada batasnya. Dia berada di ujung. Lagi enak bertahan, gak enak keluar. Enak bertahan, gak enak keluar. Dan itu dialami oleh sebagian Badui, orang Arab, orang Badui yang mereka punya karakter kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan kalimat khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Bapak punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada sebagian orang Badui yang dia masuk Islam. Selesai dia masuk Islam, dia pulang. Terus dia niteni ya. Dia nengeri, nandain. Kalau nanti ternaknya banyak berkembang, kemudian pertaniannya, mereka bukan pertanian ya, kudanya bisa melahirkan, ontanya melahirkan, anaknya laki-laki lahir, istrinya melahirkan anak laki-laki. Maka mereka mengatakan, hadza dinun saleh. Ini agama yang benar. Dan sebaliknya, ada Badui yang masuk Islam, begitu dia pulang, ekonominya tidak berkembang, kemudian ternaknya juga tidak berkembang. Lalu dia mengatakan, hadza dinun batil. Ini agama yang batil. Sehingga kebenarannya diukur berdasarkan apa? Kesuksesan duniawi. Dan sampai sekarang seperti itu masih ada. Itu lo lihat tuh. Setelah ngaji usahanya makin nyungsep. Setelah ngaji usahanya makin nyungsep. Dulu dia sukses. Sekarang setelah ngaji dekat sama ustadz, bukannya berkahi malah moroti. Wah, ustadznya yang disalahkan. Sehingga ada sebagian orang yang dikomentari oleh orang lain, kenapa dia gagal, yang disalahkan, dia sekarang sudah menganut ajaran yang baru. Sumber kegagalan bagi hidupnya, la haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat ini untuk membuat manusia jadi miskin. Nah, masih banyak orang yang berpikir hijrah, taubat, menggeluti ekonomi sesuai syariat akan menyelesaikan semua beban utang dan masalah hartanya. Atau ketika dia resign dari pekerjaan yang haram, maka dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Ketika ternyata harapan itu tidak dia dapatkan, dia pun akhirnya balik arah dan meninggalkan aturan agama. Dan saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Dia sempat hijrah, kemudian bertahan, tapi dia merasa enggak nyaman, akhirnya dia tinggalkan kegiatan-kegiatan hijrah, hilang dari masjid, yang dulu jenggotnya agak panjang dicukur, kemudian sudah tidak lagi melakukan sholat jamaah, tidak ada dalam forum kajian, dan banyak yang dia tinggalkan. Hilang. Dia tidak istiqomah. Baik, semoga kita tidak menjadi orang seperti itu. Sehingga di sini kita mau belajar setidaknya kalaupun kita tidak bisa menghindari musibah dunia, minimal jangan sampai musibah dunia itu merambah kepada musibah agama. Karena kalau sampai musibah agama tidak ada gantinya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Selanjutnya kita baca bab baru. Belum ditutup ya, bukunya jangan ditutup dulu. Baik, silakan dibaca Mas. Ya,
kita masuk di bab berikutnya. Banyak taubat termasuk sebab kebaikan dunia akhirat. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah meminta kaumnya untuk banyak istighfar. Dan beliau menjanjikan dengan banyak istighfar, Allah akan membukakan pintu rizki dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman, menceritakan tentang Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Yang artinya, maka aku Nuh katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ai idza tubtum ilallahi wastaghfiratumuhu wa ati'tumuhu kathurar rizqi alaikum wa asqakum min barakatis samai wa ambatalakum min barakatil ardi wa ambatalakum zar'a wa adarralakum dur'a wa amdakum bi amwa wa amaddakum bi amwalin wa amaddakum bi amwali wa banin. Nah, kalau mau diharakati ya, idza tubtum ilallahi wastaghfartumuhu, istaghfartumuhu wa ata'tumuhu katharar rizqa alaikum wa asqakum min barakatis samai wa ambata lakum min barakatil ardi wa ambata lakumuz zar'a wa adarra lakumud dar'a wa amaddakum bi amwalin wa banina. Selanjutnya, Maksudnya jika kalian bertobat kepada Allah dan meminta ampunan kepadanya serta mentaatinya, maka niscaya Allah memperbanyak rezeki kalian, dan Dia akan menurunkan hujan kepada kalian berupa keberkahan dari langit, dan Dia akan menumbuhkan bagi kalian keberkahan bumi, menyuburkan bagi kalian tanaman, memperbanyak susu bagi kalian dari peternakan, dan memperbanyak untuk kalian berupa harta dan anak. Tafsir Ibnu Katsir. Baik, dan ini janji Allah ya. Walaupun yang menyampaikan Nabi Nuh, tapi tentu saja tidak hanya terbatas pada umatnya Nuh. Sehingga siapapun yang rajin istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan serius, Allah kasih jaminan itu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Kemudian Allah akan lapangkan rezeki kalian, kalian akan dikasih keturunan dan seterusnya. Selanjutnya, seorang ulama tabi'in, Hasan Al-Basri, menggunakan dalil ayat ini dalam fatwanya ketika menjawab aduhan masyarakatnya. Diceritakan oleh Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala bahwa ada orang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri karena kemarau panjang. Beliau menyarankan, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi seseorang yang mengadu ke beliau karena kemiskinannya, dan ada juga yang mengadu karena susah memiliki keturunan, dan ada yang mengadu kepada beliau karena tanahnya yang kering. Beliau sarankan seluruhnya untuk beristighfar. Akhirnya Ar-Rabi bin Sobib penasaran lalu bertanya kepada Hasan Al-Basri, beberapa orang telah mendatangimu mengadukan banyak hal dan permintaannya bermacam-macam. Lalu Anda perintahkan seluruhnya untuk beristighfar. Kemudian Hasan menjawab dengan membaca ayat di atas. Kemudian seorang ulama Al-Khusyairi pernah mengatakan, man waqa'at lahu hajatun ilallahi ta'ala falan yasila ila maradihi ila bitaqdimi al-istighfari.
ila muradihi illa bitaqdimil istighfar. Ila muradihi ila Bitaqdimil istighfar. bitaqdimin ilal istighfar. Siapa yang memiliki harapan yang ingin disampaikan kepada Allah, maka tidak akan mencapai apa yang dia inginkan kecuali dengan mengawalinya dengan istighfar. Nah, dan ini salah satu di antara alasan sah-sah saja seseorang sebelum berdoa dia banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya kalau Bapak punya kesempatan doa yang panjang, misalnya habis adzan sampai qomat, ada waktu 5 menit berdoa kepada Allah. Urutannya istighfar dulu, baca salawat untuk Nabi SAW sebelumnya, memuji Allah, memberikan salawat untuk Nabi SAW, kemudian kita istighfar, lalu kita mohon kepada Allah hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama, baru kemudian yang spesifik untuk kepentingan pribadi. Ya. Maka seorang hamba ketika berdoa diharapkan agar dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Walhamdulillah. Baik, insyaallah materi sampai di sini dulu. Kita sudah membahas 2 bab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira untuk masalah istighfar cukup dibaca teksnya karena sudah cukup jelas. Dan berikutnya kita kembalikan kepada moderator untuk kegiatan selanjutnya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jazakumullah khairan atas materi Ustaz yang disampaikan kepada kita semua. Masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada teman-teman ikhwan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini dulu pernah dibahas di Godian Mengaji. Nah, pertanyaan saya ini mungkin pernah dibahas di Godian Mengaji. Yeah. Cuman saya itu ada pertanyaan dari teman, tapi saya mau menjawab tapi masih ragu. Pertanyaannya begini Ustadz, fikih korban untuk satu keluarga itu kalau ayahnya sudah berkorban, terus karena dia sudah beristri, tapi dia tinggal satu atap dengan ayahnya, itu dia wajib korban atau tidak? Sementara dia belum punya rumah secara mandiri, dan kadang-kadang juga masih makan bersama orang tuanya. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengenai ibadah korban. Jadi ibadah itu beragam ya. Ada ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Sehingga satu pelaksana sudah menggantikan semuanya. Contohnya adzan. Maka di masjid ini adzan, yang lain jangan adzan. Nanti lucu malahan ya. Cukup satu. Yang kedua, ada ibadah yang dia mewakili sekeluarga. Contohnya korban. Sehingga di keluarga itu, satu kepala keluarga, dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya yang dinafkahi. Yang dia nafkahi. Itu sudah cukup satu hewan. Kalau dia mau korban lebih, 2, 3 terserah. Tapi tetap atas nama kepala keluarga atau yang punya uang untuk pengadaan hewan korban tersebut. Jadi kalau yang korban istri, uangnya pakai uang pribadi istri, maka istri berkorban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Semua anggota keluarganya dapat pahalanya. Baik. Nah, selanjutnya batasan anggota keluarga yang dia masuk dalam satu paket korban itu siapa? Jawabannya adalah orang yang satu sumber nafkah. Orang yang dia masih satu sumber nafkah. Ini batasan yang lebih tepat. Sehingga kalau si A punya 5 anak,
anak pertama sudah nikah laki-laki, tapi masih dinafkahi oleh si A. Masih dinafkahi oleh si A. Dan dia tinggal bersama si A. Maka dalam kondisi ini, nanti ketika si A ini berkorban, bisa tercakup di bawahnya juga anaknya yang dia nafkahi. Tapi kalau dia sudah bebas nafkah, sudah mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, sudah nol mengambil dari orang tua. Kalaupun orang tua ngasih ya sifatnya hadiah karena momentum tertentu, misalnya karena lebaran, bukan ngasih karena sebagai nafkah. Sehingga misalnya orang tua tetap ngasih anaknya walaupun anaknya kaya, tapi dikasih dalam bentuk angpau ke cucu-cucunya. Nah, ini untuk cucunya A, ini cucunya B, dikasih angpau. Padahal bapaknya kaya, tapi kakeknya ngasihnya ke cucunya. Boleh diterima enggak? Boleh diterima enggak? Boleh? Enggak boleh? Boleh, ya sah-sah saja ya. Tapi ngasih ini nafkah atau bukan? Ngasih angpau itu nafkah atau bukan? THR itu nafkah bukan? Bukan. Itu apa? Hadiah. Ini hadiah. Nah, yang seperti ini tidak menjadi penghalang ketika dilakukan satu korban untuk bersama. Wallahu a'lam. Jadi kata kuncinya satu nafkah. Kalau tinggal terpisah tapi satu nafkah, bisa korban satu untuk semuanya. Mahasiswa itu tinggalnya di mana? Di luar, tidak satu atap dengan orang tuanya. Tapi kan semua biaya hidupnya dari orang tuanya, dinafkahi oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya ketika korban atas nama seluruh anggota keluarga, yang mahasiswa ini pun tetap dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, sebagian orang Nasrani ataupun Cina secara ekonomi lebih mapan atau sukses dunia ketimbang kita yang lebih taat. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa mau berubah jadi orang Cina? Apakah Anda merasa iri kalau orang-orang kafir itu lebih kaya dari kita? Hah? Ada nggak bapak-bapak yang merasa iri? Kenapa Yahudi kok lebih kaya dari kita? Anda iri nggak? Iri? Ngapain iri ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijenguk oleh Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Sewaktu beliau sakit, kemudian istirahat di sebuah gubuk di sebuah kebun milik orang Ansor. Saat beliau bangun, ngecap bekas stiker yang ada di punggung beliau, Umar nangis. Kemudian Nabi SAW tanya, "Ma yubkik, kamu ngapain nangis?" Lalu Umar menyampaikan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia dengan aneka kemegahan yang mereka punya, tapi Anda seperti ini kondisinya." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Apa kamu tidak bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena mereka setelah ini sudah enggak ada kesempatan lagi. Ya sudah, nikmatnya cuman sekarang. Maka kenikmatannya sudah habis begitu dia mati. Sehingga orang kafir kalau mati namanya apa? Mate. Ya. Nikmati wis entek. Betul Pak? Karena sudah habis, besok sudah tidak mendapatkan nikmat apapun. Wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkahi Ustadz, keluarga dan juga kaum muslimin sekalian. Mohon izin bertanya Ustadz, Afan ini di luar konteks kajian terkait dengan akad jual beli Ustadz. Apabila seseorang dia bukan produsen, kemudian dia menawarkan produk tertentu, semisal baju, kepada konsumen dan ia jual dengan akad
atau sistem pre-order, Ustaz. Dan tatkala ada pesanan masuk, kemudian pesanan tersebut diserahkan kepada konveksi atau produsen untuk baju tersebut bisa diproduksi. Apakah akad seperti ini termasuk jual beli dengan akad istisna yang diperbolehkan, Ustaz? Produsen ini bisa desain. Yang desain dia, Ustaz? Dia, insya Allah bisa masuk istisna. Namanya istisna apa ini? Istisna muwazi atau istisna paralel. Sehingga dia punya peran, misalnya peran dia 30%, 70% peran orang lain. Tapi dia punya peran di situ. Sepanjang dia punya peran, maka bisa disebut istisna. Kalau untuk sistem pembayarannya bagaimana, Ustaz? Bebas. Kalau istisna, bebas. Istisna itu longgar, mau tunai, mau nyicil, terserah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Cukup, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustadz, apa hukumnya jika seorang pedagang membebankan biaya admin untuk pembayaran melalui kris? Contoh misalkan seorang pedagang menjual sebuah produk, jika pembayaran melalui cash dia 10.000, tapi ketika melalui kris harganya tetap 10.000 tapi ada tambahan biaya admin Rp500. Baik, dan biaya itu dari bank ya, bank yang minta, tapi dibebankan ke konsumen yang bayar pakai kris. Insya Allah tidak masalah, insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau dia memilih pembayaran pakai A, memilih pembayaran pakai B, lalu ada beban admin, kemudian dia diminta untuk bayar, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah, Ustaz. Cukup, walhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Insya Allah di pertemuan berikutnya, pekan depan ya. Pekan pertama kan? Pertama dan kelima. Oh 3, pekan ketiga. Kita akan bahas tentang teori zuhud menurut Ibnul Qayyim. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.